Penyakit stroke adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Seperti yang kita tahu, stroke adalah penyakit di mana terjadinya gangguan suplai darah dan oksigen ke otak secara tiba-tiba, sehingga memunculkan gejala bicara pelo, kelemahan anggota gerak, sakit kepala, sampai penurunan kesadaran. Nah, ternyata stroke ini ada jenis-jenisnya. Ada yang sering disebut stroke ringan, dan ada juga yang sering disebut stroke berat. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini, tentang apa saja jenis-jenis stroke dan apa bedanya. Tonton terus videonya sampai habis. Secara garis besar, stroke itu terbagi dua jenis, yaitu stroke yang disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah yang disebut stroke iskemik, dan stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah, yang disebut stroke hemoragik. Stroke iskemik merupakan jenis stroke yang paling sering terjadi. Sekitar 80-85% dari keseluruhan kasus stroke adalah stroke iskemik. Sedangkan stroke perdarahan atau hemoragik terjadi sekitar 15-20% dari keseluruhan kasus stroke. Karena penyebabnya berbeda, maka ada beberapa gejala yang bisa membedakan keduanya ketika serangan terjadi. Tapi perbedaannya mungkin tidak secara spesifik sering ditemukan. Namun setidaknya bisa menjadi indikasi untuk memikirkan kemungkinan penyebab saat pasien terkena stroke. Pada stroke penyumbatan, serangan terjadi saat istirahat, biasanya ketika sedang tidur. Sedangkan pada stroke perdarahan, lebih sering saat aktivitas, seperti saat selesai sholat atau sedang berjalan di pagi hari. Kemudian pada stroke perdarahan, nyeri kepala dirasakan lebih hebat. Sedangkan pada stroke penyumbatan, seringnya nyeri kepala tidak terlalu menjadi keluhan utama. Kemudian, kejang dan mual muntah sering ditemukan pada stroke perdarahan dan jarang pada stroke penyumbatan. Lalu penurunan kesadaran terjadi sangat nyata pada stroke perdarahan, tapi terlihat lebih ringan pada stroke penyumbatan. Walaupun perbedaan pastinya nanti akan dilihat melalui pemeriksaan CT scan, tapi dari wawancara dengan keluarga yang membawa pasien, biasanya dokter akan memperkirakan jenis stroke yang dialami oleh korban. Jadi kesimpulannya, kalau dilihat dari penyebabnya, ada dua jenis stroke, yaitu stroke penyumbatan dan stroke perdarahan. Kemudian, kalau dilihat dari waktunya, stroke dibedakan menjadi 4 jenis. Semuanya merupakan turunan dari jenis stroke penyumbatan, tapi karena gejala berhubungan dengan waktu, maka dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama adalah TIA atau Transient Ischemic Attack. TIA adalah jenis stroke yang gejalanya akan pulih kembali atau membaik kurang dari 1 hari. TIA inilah yang sering kita sebut dengan stroke ringan. Gejala yang muncul saat terkena TIA kurang lebih sama dengan stroke biasa, cuman biasanya gejala cepat menghilang dalam beberapa jam. Penyebab TIA bisa karena gumpalan darah atau gelembung udara yang masuk ke pembuluh darah. Tapi karena gumpalan ini tidak terlalu keras, jadi bisa pecah sendiri dan gejala hilang kembali. Tapi orang yang sudah pernah mengalami TIA harus diperbaiki pola hidupnya, karena kemungkinan mereka akan mengalami serangan stroke dalam 5 tahun berikutnya sangat tinggi. Ya, hal ini terjadi karena sudah ada faktor yang bisa menyebabkan terbentuknya gumpalan darah dalam tubuh penderita. Kemudian jenis stroke kedua berdasarkan waktunya adalah RIN atau Reversible Ischemic Neurological Deficit. RIN ini adalah jenis stroke yang akan menghilang gejalanya lebih dari 24 jam tapi kurang dari 3 minggu. Jadi pada dasarnya, stroke jenis RIN ini sama dengan stroke jenis ringan TIA tadi. RIN juga sering tidak meninggalkan gejala sisa, di mana pasien bisa sembuh sepenuhnya dalam waktu 1-21 hari setelah stroke terjadi. Lalu, jenis stroke yang ketiga adalah complete stroke atau permanent stroke. Complete stroke adalah jenis stroke akut yang terjadi lebih dari 24 jam dan akan meninggalkan gejala sisa secara permanen atau seumur hidup. Pada complete stroke, penyumbatan yang terjadi sudah membuat ada jaringan saraf otak yang mati karena kekurangan oksigen terlalu lama. Sehingga, kalaupun gumpalan darah sudah diatasi melalui pengobatan atau operasi, pasien tetap mengalami gejala yang tersisa padanya seumur hidup. Baik itu bentuk wajah yang kurang simetris, anggota gerak yang sedikit lebih lemah dari yang satunya, ataupun gejala sisa lain. Kemudian jenis stroke yang keempat adalah stroke in evolution atau progressive stroke.
Stroke ini merupakan jenis stroke terberat karena sulit ditentukan kondisinya. Jadi sesuai dengan namanya, penderita stroke in evolution cenderung labil, berubah-ubah, dan gejala yang ditunjukkan semakin lama semakin parah. Pada stroke jenis ini seolah-olah penyakitnya terus berkembang dan semakin lama fungsi otak yang terpengaruh semakin besar. Selanjutnya, kalau dilihat berdasarkan lokasi gumpalan atau sumbatannya, turunan dari stroke penyumbatan bisa dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah stroke emboli, di mana bekuan darah atau plak awalnya sering terbentuk di dalam jantung atau pembuluh darah arteri besar. Jadi, terbentuknya bukan di otak. Tapi ya karena edaran darah dari jantung ke otak, maka pecahan dari gumpalan di jantung ini kemudian akan tersangkut di otak dan menyebabkan stroke emboli di otak. Pada jenis stroke emboli, biasanya sebelum stroke, pasien akan merasakan gejala nyeri dada, seperti tembus ke belakang. Karena stroke emboli ini sering disebabkan oleh gangguan irama jantung atau masalah lain pada jantung. Kemudian yang kedua, ada stroke trombotik, yang mana bekuan darah atau plak yang terbentuk memang berasal dari pembuluh darah yang ada di otak. Penyebab paling seringnya adalah tumpukan lemak atau masalah pembuluh darah, seperti hipertensi atau darah tinggi. Nah teman-teman, jadi itulah jenis-jenis stroke pada pembahasan kita kali ini. Secara pasti, jenis stroke ini baru bisa dibedakan melalui pemeriksaan CT scan atau scan otak. Pada pasien stroke, cepatnya mendapatkan penanganan adalah salah satu kunci yang bisa meningkatkan kemungkinan sembuh pada mereka. Periode emas atau golden hour bagi pasien yang terkena stroke adalah 4,5 jam. Artinya, apabila pasien tertangani sebelum periode tersebut, maka kemungkinan sembuhnya akan meningkat secara drastis. Oke teman-teman, segitu aja dulu video kali ini. Semoga informasinya bisa sama-sama menambah wawasan kita semua. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.